Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dengan NIM channel 24022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdagangan internasional. Yang pertama adalah hukum perdagangan internasional ialah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, mulai dari bentuk yang sederhana seperti barter, jual beli atau komoditi, produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan perdagangan yang lebih kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak dikarenakan adanya perkembangan khususnya teknologi informasi. Selanjutnya ada pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang melayani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau jenis atau gains of trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara yang dunia yang tidak terlibat dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara. Tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi satu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber-sumber kekayaan dunia, bisa meningkatkan transaksi jual beli. Selanjutnya ada perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup besar sesuai dengan perkembangan hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya dalam arti material, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Ada prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar Panda. Yang kedua, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui yang terakhir, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Teknologi modern dalam perkapalan. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan praktik untuk perdagangan nasional merugikan antara negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Dan kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk transaksi jual beli barang. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, penelitian hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional sangat penting dalam hukum perjanjian internasional. Hukum ini mengatasi masalah yang timbul dari transaksi internasional, sehingga banyak mereka sebagai bagian dari upaya untuk menentukan hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Namun, tanpa adanya klausul penentuan hukum, proses penyelesaian sengketa dapat menjadi sulit dan mempersulit bagi pihak terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.